mulia. Kami ucap syukur ya Tuhan di tengah-tengah momen perayaan akan Natal-Mu yang setelah kami rayakan ya Bapa, kami melihat bahwa Engkau berkenan untuk membebaskan kami, umat-Mu yang sebelumnya berada dalam belenggu. Kiranya Tuhan melalui pembacaan akan firman-Mu dapat semakin menyadarkan kami, semakin mengingatkan kami kembali ya Tuhan akan pembebasan-Mu yang nyata, akan karunia-Mu yang nyata dalam kehidupan kami. Oleh karena itu ya Tuhan, kami serahkan hati dan pikiran kami dan juga seluruh hidup kami ya Tuhan. Kiranya seluruh pembacaan dan perenungan yang telah kami refleksikan di hari ini dapat mengubahkan kami menjadi sosok-sosok yang merdeka, sosok-sosok yang terlepas daripada belenggu dosa dan hidup baru sesuai dengan karunia yang telah Engkau berikan kepada kami. Kami ucap syukur ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Jemaat silahkan berdiri untuk mendengarkan firman Tuhan yang dibacakan dari Alkitab. Haleluya. Pembacaan Alkitab yang mendasari khotbah dari Mazmur 119 ayatnya 161 sampai dengan 168 yang menyatakan, pembesar-pembesar mengejar aku tanpa alasan, tetapi hanya terhadap firman-Mu hatiku gentar. Aku gembira atas janji-Mu, seperti orang yang mendapat banyak jarahan. Aku benci dan merasa jijik terhadap dusta, tetapi Taurat-Mu kucintai. 7 kali sehari aku memuji-muji Engkau, karena hukum-hukum-Mu yang adil. Besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Taurat-Mu. Tidak ada batu sandungan bagi mereka. Aku berharap pada karya keselamatan-Mu, ya Tuhan, dan aku melakukan perintah-perintah-Mu. Aku berpegang pada peringatan-peringatan-Mu, dan aku amat mencintainya. Aku berpegang pada titah-titah-Mu dan peringatan-peringatan-Mu, sebab seluruh hidupku terbuka di hadapan-Mu. Demikianlah pembacaan Alkitab. Hendaklah firman-Nya diam dengan segala kekayaannya di antara kamu, dan ucaplah syukur kepada Allah. Shalom Bapak Ibu Saudara, anak-anak. Bagaimana kabarnya? Jajan di rumah sudah habis? Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan ini ada orang-orang yang berpandangan negatif terhadap yang namanya agama. Salah duanya yang pertama, Karl Marx mengatakan agama adalah candu masyarakat, karena agama ini dapat membuat orang terlelap dalam penderitaan menurut Karl Marx. Kemudian dari Lenin mengatakan agama itu adalah alat kontrol politik, alat daripada penguasa. Jadi penguasa bisa mengendalikan orang yang percaya kepada agama. Tetapi di sini pembacaan kita ternyata mengatakan hal yang sebaliknya, Bapak Ibu Saudara.
ketika pemazmur mengungkapkan dia dikejar oleh para pembesar-pembesar, dan ini tanpa alasan, Bapak Saudara. Dia dikejar tanpa alasan. Tetapi sebenarnya kalau kita mau melihat fenomena yang terjadi, bukan tanpa alasan, karena memang tidak cocok antara pembesar ini dengan orang yang percaya kepada Tuhan, orang yang memegang titah Tuhan, yang memegang peringatan-peringatan, aturan-aturan Tuhan ya. Kalau di dalam bahasa si pemazmur adalah Taurat Tuhan gitu. Jadi kalau kita bandingkan tadi ya, katanya Marx sama Lenin, ternyata agama itu meninak bobokan ya. Kalau bahasa kedokteran, menganestesi daripada penganut-penganutnya supaya mereka percaya secara buta, percaya secara tanpa sadar. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengingatkan bahwa namanya orang yang beragama, namanya orang yang percaya kepada Tuhan adalah orang-orang yang memiliki kesadaran akan yang pertama akan firmannya Tuhan ya, janji Tuhan, Taurat Tuhan gitu. Dan segala yang dikehendaki Tuhan dalam kehidupannya. Jadi orang yang beragama, orang yang percaya Tuhan itu bukan orang yang mengikut saja. Memang pada sejarah manusia ya Bapak Saudara, khususnya dalam abad ke-8, agama pernah dijadikan alat penguasa ya. Di dalam kekristenan ada dikenal istilahnya abad ke-8, ketika orang-orang agama rohaniwan memanfaatkan umat untuk kekuasaan mereka, baik itu secara politik ataupun bagi kepentingan pribadi mereka. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, ternyata kalau kita beragama, kita nggak boleh hidup dalam ketidaksadaran, tetapi kita harus hidup dalam kesadaran. Nah, bagaimana dengan kita Bapak Ibu Saudara di zaman Gen Z ini ya, sudah bukan milenial lagi. Zaman ketika semuanya sepertinya sudah berjalan begitu saja gitu. Berjalan dengan otomatis. Kadang-kadang kita sebagai orang per orang itu nggak tahu kenapa kita sampai juga melakukan sesuatu gitu ya. Segalanya begitu cepat rasanya gitu. Bahkan Bapak Ibu Saudara, berbagai hal kerusakan yang semakin parah di dalam kehidupan dunia ini adalah terjadi karena kita sebagai orang-orang yang beragama justru tidak sadar akan realita, tidak sadar akan perintah-perintah Tuhan dalam kehidupan kita. Nah, ini adalah kritik juga bagi kita dari pemazmur yang sudah ditulis dari ribuan tahun yang lalu. Ternyata di dalam kehidupan kita, dalam keberagamaan kita seringkali tidak sadar. Kita pernah nggak mempertanyakan kenapa ya saya datang ibadahnya kok maunya jam 6 misalnya, atau maunya jam 9, maunya jam 5, atau saya maunya ibadahnya kalau ada tadi, kalau kita kenal ya, kan belakangan ini rame ya, nanti tahun baru rame lagi karena ada fenomena namanya Kristen nafas tadi ya. Kemarin saya salah ya, saya sebutnya panas, ternyata nafas. Kristen Natal dan Paskah, nanti rame lagi gitu ya. Kenapa gitu loh? Kan kita kan nggak bertanya-tanya kenapa ya kok ramenya kok pada saat itu aja gitu. Karena kita tahunya namanya perayaan itu ya harus rame, namanya Natal yang ada pohonnya ini ya. Kalau minggu biasa kan nggak ada pohonnya, jadi kita nggak bisa foto-foto nih kan. Tapi kalau setelah ibadah kita bisa foto-foto sekarang kan. Jadi itulah yang malah menggugah kita untuk ke gereja, bukan karena kita pengen mengetahui, pengen kita diingatkan kembali kenapa kita beragama gitu loh. Demikian juga Bapak Ibu Saudara, seringkali kerusakan itu bukan karena orang perorangan memang ya, tetapi karena ada sistem yang berputar terus menerus. Nah, di Indonesia ini kita lihat ternyata banyak sekali penyimpangan di berbagai dimensi kehidupan, di berbagai lapisan-lapisan kehidupan Bapak Ibu Saudara, di lingkungan kerja kita ya, baik itu di pemerintahan, di swasta, dan jangan salah, di lingkungan ibadah juga ada hal yang mungkin tidak kita sadari, sehingga itu membuat pola secara tidak sadar itu merusak dunia ini Bapak Saudara.
Nah, Bapak Ibu Saudara, kita sudah merayakan yang namanya Natal. Natal kemarin kita sudah renungkan bahwa Natal adalah momen ketika Allah itu ingin memulihkan dunia. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ya. Bukan akan manusia saja, tetapi dunia. Dunia ini rusak karena apa sih Bapak Ibu Saudara? Dunia ini hancur karena apa? Karena kita nggak sadar ya. Ada sistem, ada pola hidup yang biasa kita jalankan, kita anggap biasa. Ya udah, akhirnya berjalan begitu saja. Tidak ada kesadaran. Nah, Bapak Ibu Saudara, di sini pemazmur mengingatkan kita, nama kehidupan kita harus sadar. Bagaimana caranya sadar? Tadi pemazmur memberikan contoh bahwa kita harus memuji Tuhan dalam berapa kali Bapak Ibu? 7 kali sehari. Nah, 7 kali sehari ini bukan artinya harfiah 7 kali gitu ya, Bapak Ibu Saudara ya. Nanti dihitung lagi kan. Kalau 7 kali berarti 24 jam bagi 7 berarti berapa itu, Bapak Ibu? Per 3 sampai 4 jam gitu ya. Tetapi bukan gitu maksudnya. 7 jam ini 7 ya, angka 7 itu adalah angka yang sakral Bapak Ibu Saudara. Dalam kehidupan agama Yahudi kita itu ya. Juga 7 itu melambangkan hari Sabat gitu ya. Jadi di sini ini juga menyadarkan kita ternyata hari Sabat itu nggak berlaku cuma hari Sabtu atau hari Minggu gitu ya. Tetapi setiap hari adalah hari Sabat. Hari Sabat adalah ketika kita mengingat Tuhan itu hadir dalam setiap aspek kehidupan kita. Bukan Tuhan adanya kalau di gereja aja, bukan Tuhan kalau adanya di kamar kita aja kalau kita ibadah ya. Tetapi ketika kita kerja, ketika kita menjalankan setiap tugas kita ya, itu juga ada Tuhan di dalamnya. Bukan Tuhan itu terbatasi dalam satu ruang, tetapi Tuhan itu ada dalam setiap waktu kehidupan kita. Itulah yang harus kita sadari, sehingga dalam setiap hal, setiap laku kita nggak berjalan tanpa kendali tadi Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau saya misalnya sendirian, ada motor ya, misalnya ada motor di jalan terus ada kuncinya ya, nggak ada orang yang lihat nih. Kalau saya nggak berkesadaran, saya ambil gitu loh. Kalau saya nggak punya moralitas, kalau saya nggak ingat Tuhan ya saya ambil gitu, karena itu menguntungkan ya Bapak Saudara. Kalau ada HP tertinggal misalnya di dalam gereja gitu ya, wah lumayan iPhone 17 nih ya. Kalau HP-nya HP kentang nggak usah diambil ya, dikembalikan. Ini ada HP yang hilang nih gitu ya. Tapi kalau HP-nya iPhone 17, wah bagus juga ini ya, barang bagus nih ya. Nah itu kalau kita nggak ingat Tuhan ya kita ambil gitu loh. Tetapi di sini Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengingatkan bahwa dalam setiap aspek kehidupan kita ada Tuhan. Nah saya teringat ada salah satu lagu Dewa 19 ya, yang mengingatkan gitu loh, yang mengingatkan setiap aspek kehidupan itu ternyata ada Tuhan. Lagunya apa? Bukan pupus ya, bukan kangen juga, nanti kangen. Lagunya itu, oh ku sebut namamu di setiap hembusan nafasku. Nah, Bapak Ibu Saudara, ini juga yang mau diingatkan oleh pemazmur. Dalam setiap hembusan napas kita itu ada Tuhan, ada kehadiran Tuhan. Jadi jangan kita berlaku itu seolah-olah nggak ada Tuhan gitu loh. Nah ini juga diuji Bapak Ibu Saudara. Kadar keingatan kita akan Tuhan itu diuji terutama ketika kita sendirian ya Bapak Ibu Saudara ya. Kalau di sini kita bisa senyum di dalam gereja ya, ketemu orang, wah jaga image lah ya kan. Nah saya kan image saya bagus gitu loh, dikenal orang kan baik gitu. Tetapi Bapak Ibu Saudara, yang terutama harus kita renungkan adalah ketika kita sendiri, ketika kita merasa tidak diawasi. Itulah adalah momen yang harus kita semakin mengingat kepada Tuhan, karena kejahatan muncul karena kita merasa tidak diawasi. Kerusakan muncul ketika kita merasa tidak ada orang lain, kok nggak ada yang lihat kok ya kan? Makanya kan lagu sekolah minggu ada juga itu apa? Pokoknya di setiap apa ya? Ada kakak lain sekolah minggu di sini. Pokoknya setiap momen kehidupan itu ada Tuhan yang lihat gitu loh, ya. Pernah nggak kita merasakan itu, Bapak Saudara? Karena semakin dewasa kita semakin merasa nggak percaya Tuhan ya, sekalipun kita mungkin datang ke gereja gitu. Tapi dalam laku kita nggak percaya Tuhan. Karena apa? Karena kita tahu Tuhan ada di dalam gedung ini aja. Ya keluar kita ya kembali lagi lah
Tetapi Bapak Ibu Saudara, pemazmur mengingatkan kita dalam kehidupan kita, dalam setiap aspek kehidupan kita, ada Tuhan yang hadir selalu. Nah, kehadiran Tuhan ini juga membuat kita tidak mengikuti arus kehidupan. Di dalam kehidupan kita seringkali takut ya Bapak Saudara ya. Kalau kita kehilangan pekerjaan, kalau kita hidupnya misalnya nggak terjamin gitu ya, maka dari itu kita ya kalau bisa menjilat sedikit lah ya kan, kalau bisa munafik lah gitu ya, supaya apa? Supaya kita mendapatkan kecukupan hidup. Itu tadi yang disindir oleh pemazmur dalam ayat 163, aku benci dan rasa jijik terhadap dusta, tetapi Tauratmu kucintai. Nah Bapak Ibu Saudara, banyak zaman sekarang orang memang statusnya masih beragama Kristen, tetapi tidak memegang nilai-nilai kekristenan. Banyak orang yang judulnya orang GPIB misalnya juga ya, tetapi tidak menghidupi nilai-nilai yang ada di dalam Alkitab. Nah Bapak Saudara, inilah yang menjadi kritik juga, bahwa orang yang hidupnya dalam Tuhan, dia akan merasa benci dan jijik terhadap dusta. Bukan jijik yang dipaksakan ya, tetapi memang karena memang itu bukan gue gitu ya, kalau bahasa orang Jakartanya, bukan gue banget gitu loh. Tetapi kalau kita masih merasa nyaman dengan dusta, dengan segala hal, yang penting saya bisa dapat nama yang baik, yang penting saya bisa dilihat orang baik gitu ya, itu berarti kita belum menghidupi firman dengan benar, dengan sejati. Nah Bapak Ibu Saudara, tadi juga disampaikan di ayat yang 165, besarlah damai sejahtera bagi orang-orang yang mencintai Tauratnya. Damai sejahtera, shalom. Bapak Ibu Saudara, namanya shalom ini nggak pernah berlaku egois ya. Shalom misalnya saya naik mobil Grand Max gitu ya, Grand Max yang pintunya digeser gitu ya. Tetapi orang lain misalnya naik motor mogok, saya diamkan, saya nggak peduli. Atau orang lain nggak bisa ke gereja karena memang keterbatasan akses. Kalau saya sebagai orang yang cinta Taurat Tuhan, saya nyaman-nyaman saja dengan kondisi seperti itu, maka itu belum mencerminkan shalom tadi, belum mencerminkan damai sejahtera. Damai sejahtera ini berlaku secara universal. Sama seperti Bapak Ibu Saudara, kalau kita lihat fenomena sekarang, penggundulan hutan ya, pengerusakan hutan. Ada yang nyaman di dalam posisi itu, ada yang nyaman Bapak Ibu Saudara. Karena yang nyaman adalah orang yang mendapatkan keuntungan pribadi ya. Sekarang dia masih enak-enak aja kok hidup gitu loh. Sekarang dia masih nyaman-nyaman aja dalam kehidupannya. Tetapi bagaimana dengan orang yang lainnya terimbas karena kena banjir, kena longsor? Kalau namanya orang beragama Bapak Ibu Saudara, orang-orang yang mencintai tadi Taurat Tuhan, adalah orang-orang yang harusnya menghadirkan shalom. Shalom itu nggak pernah pribadi. Kalau saya shalom, yang lain juga shalom gitu loh. Nggak pernah sendirian, nggak pernah juga lihat kalau saya shalom, agama saya saja yang shalom, enggak. Kalau saya shalom, agama lain juga shalom gitu loh. Semuanya damai sejahtera. Damai sejahtera tidak pernah bersifat egois. Karena tadi ya Bapak Saudara, Yohanes 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia. Shalom itu bersifat universal, tidak pandang bulu, semuanya diperlakukan baik. Nah bagaimana dengan kita? Apakah kita masih mencari kepentingan pribadi tapi menumbalkan orang lain ya? Ingat Bapak Saudara, kalau kita benar-benar orang Kristen, kalau kita percaya kepada Tuhan, kita nggak akan khawatir tentang berkat ataupun penyertaan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kalau orang yang orang yang nggak yakin penyertaan Tuhan di dalam kehidupannya, yaitu adalah orang-orang yang menyembah berhala, orang-orang yang pesugihan itu ya Bapak Saudara. Dia rela menumbalkan keluarganya, dia rela menumbalkan relasinya demi keuntungan pribadinya. Tetapi Bapak Saudara, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kita diingatkan kembali bahwa kita adalah orang-orang yang nggak perlu lagi pusing tentang berkat Tuhan, tentang penyertaan Tuhan, udah pasti gitu. Tetapi sekarang pertanyaannya kembali adalah bagaimana
saya ini sudah memenuhi belum segala tanggung jawab saya sebagai orang yang percaya kepada Tuhan? Tadi ya Bapak Saudara ya, bukan tadi pemazmur, bukan tadi dia mengatakan mintalah, datanglah kepada Tuhan ketika kamu butuh berkat, tetapi dia langsung bilang 7 kali dalam segala waktu kita percaya kepada Tuhan karena kita sudah menerima berkat Tuhan. Inilah contoh orang yang merdeka, Bapak Ibu Saudara. Jangan kita jadi orang-orang yang tenggelam dalam sistem, dalam kedustaan, dalam segala kebohongan. Karena kita tadi ya, kita sudah merayakan yang namanya Natal Kristus, Natal keselamatan bagi kita. Natal Kristus maknanya apa sih Bapak Ibu Saudara? Kita bandingkan dengan posisi ketika manusia jatuh dalam dosa, ketika mereka dibohongi ya. Adam dan Hawa dibohongi, kenapa? Dibohongi mereka akan jadi sama seperti Allah ketika mereka makan buah pengetahuan. Tetapi Bapak Ibu Saudara, nyatanya Allah sendiri maunya turun jadi manusia, nggak mau meninggikan diri, maunya turun merendah supaya ada kebersamaan antar manusia. Itulah yang dikehendaki Tuhan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita bisa menghayati kebersamaan. Kita harus menghancurkan sistem yang korup, sistem yang egois, sistem yang hanya menguntungkan beberapa kelompok atau bahkan perorangan. Tapi Pak Vikaris, saya kan kalau saya sendiri yang baik, bagaimana bisa mengubah dunia ini? Bapak Ibu Saudara, itulah kenapa kita juga menyaksikan yang namanya Yesus dalam rupa bayi. Yesus dalam rupa satu orang ya. Satu orang bisa mengubah semuanya ya. Itu kenapa Bapak Ibu Saudara, anak-anak sekarang ibadah karena apa Bapak Ibu Saudara? Karena satu orang. Bukan karena gerombolan orang ya Bapak Ibu Saudara. Satu orang itu bisa mengubahkan banyak hal. Makanya dalam perumpamaan ya, domba yang hilang itu Tuhan itu bersukacita kalau satu orang berbalik menjadi kembali kepada Allah. Satu orang itu berharga Bapak Ibu Saudara. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara sekarang merasa kok cuma saya aja yang baik ya, nggak perlu, itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah tinggal berjalan, kita tinggal menjalankan segala hal yang perlu kita lakukan di dalam kehidupan kita. Nah, maka dari itu Bapak Ibu Saudara, marilah kita semakin menyadari keberadaan Tuhan di dalam setiap aspek kehidupan kita. Jangan kita menjadi orang yang nggak ingat Tuhan. Orang yang ingat Tuhan apa itu Bapak Ibu Saudara? Orang yang ingat Tuhan adalah orang yang tidak mendiamkan kondisi ini apa adanya gitu ya. Misalnya ada kerusakan, misalnya ada ketidakbenaran, kita nggak mendiamkan, kita punya prinsip. Sama seperti Yesus Bapak Ibu Saudara. Ketika dia menghadapi penindasan, dia sekalipun dia diam ya, sekalipun dia tidak melawan, itu adalah prinsipnya. Tetapi dia tidak ikut arus, ikut ke orang Roma. Wah, biar saya aman, saya biar nggak disalib, saya ikut penguasa. Nah, Bapak Ibu Saudara, dalam kehidupan kita jangan sampai dikendalikan oleh pihak-pihak lain, apalagi dalam keadaan kita tidak sadar. Di dalam dunia media sosial ini banyak sekali yang membuat kita lupa diri. Kita tidak sadar ya. Apalagi algoritma itu ya. Setiap kita scrolling TikTok, scrolling YouTube Short gitu ya, atau nonton video YouTube yang muncul ya itu aja gitu. Nah, ketika kita sudah di dalam posisi kok apa ya? Ini aja kita justru harus bertanya, ini apa maksudnya gitu ya. Dalam setiap aspek kehidupan kita juga harus bertanya. Ketika kita sudah kok seolah-olah kita sudah kok dibawa ke suatu tempat, kita harus bertanya, ini kok saya dibawa ke sini ya gitu. Di dalam kehidupan kita, di dalam pekerjaan kita juga, ketika kita sudah mulai digiring, ketika sudah apalagi sudah ada katanya biasanya gini kok gitu ya. Biasanya gini kok. Dalam pekerjaan kita ini sudah salah ini, tapi ada orang yang berkata biasanya gini kok. Nah, kita harus hati-hati. Apakah kita sudah memang benar-benar mengikuti jalannya Tuhan? Kalau kita mengikuti yang biasanya gitu ya,
Ataukah kita harus menarik diri? Ingat Bapak Ibu Saudara, seringkali orang itu jatuh dalam dosa karena ikut-ikutan ya. Sama seperti Tuhan tanya ular ngelempar ke Hawa ngelempar ke Adam. Semuanya itu salahnya dia kok gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, Tuhan ini nggak menerima orang lempar-lemparan. Semuanya bertanggung jawab atas pribadi masing-masing. Karena itu dia menghargai kalau satu orang ini bisa berprinsip, satu orang ini bisa selalu ingat Tuhan dalam kehidupannya, maka itulah yang membuat Tuhan dan seisi malaikat surga bersukacita atas orang itu. Nah, Bapak Ibu Saudara, apakah kita semua berani untuk menjadi satu, menjadi seseorang yang mungkin di dalam pandangan dunia berbeda dan aneh, ataupun tidak sesuai dengan nilai-nilai pada dunia ini, tetapi beranikah kita menjadi orang yang berdiri karena menyadari Tuhan itu hidup dalam kita, atau kita malah maunya ikutan kelompok yang tidak selaras dalam kehidupan dengan Tuhan, tetapi yang penting kita prinsipnya aman. Nah, mari kita mempertanyakan itu kembali ke diri kita masing-masing sebagai orang-orang Kristen ini. Apakah benar-benar Tuhan Yesus itu sang bayi Natal itu sudah lahir dalam diri saya? Apakah kesadaran itu mulai sudah meresap dalam kehidupan saya? Ataukah itu tadi ya, apakah kita datang merayakan Natal hanya untuk menjadi Kristen-Kristen yang bernafas gitu ya, bernatal dan berpaskah? Tuhan Yesus memberkati.